Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, aka Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di apa ini? LBU ya, Lembaga Bantuan Uya dan juga The Real Rumah Uya. Dan kali ini kita ada di pesantren Tajul Alawin, ya, pesantren miliknya Habib Bahar bin Smith. Dan juga ada Habib Bahar bin Smith dan juga ada pengacara kita, Bang Aziz Yanuar. Ya, kita terakhir ketemu waktu berapa setahun yang lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, aka Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di apa ini? LBU ya, Lembaga Bantuan Uya dan juga The Real Rumah Uya. Dan kali ini kita ada di pesantren Tajul Alawin, ya, pesantren miliknya Habib Bahar bin Smith. Dan juga ada Habib Bahar bin Smith dan juga ada pengacara kita, Bang Aziz Yanuar. Ya, kita terakhir ketemu waktu berapa setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu ya. Oke. Apa kabar Habib? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Aziz sehat? Bang Uya gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Habib. Sehat. Akhirnya kita mampir ke Bogor sini ya. Harus sehat dulu. Iya dong, insya Allah sehat selalu. Oke, ini ada Ini kita santai ya? santai. Santai. Boleh bebas. Oke, ada artikel nih, Habib Bahar bin Smith tegaskan dukung MUI lawan Panji Gumilang, katanya anak-anak bangsa disesatkan. Terus Habib Bahar siap tempur dengan Panji Gumilang, jangankan kau katanya, iblis saja saya makan. Ya. Dengan nada jengkel, Habib Bahar bin Smith bicara soal dedengkot Al Zaitun. Katanya Habib, si Panji Gumilang nggak bisa dilembutin. Nah, Habib Bahar bin Smith juga bilang katanya geram soal ajaran menyimpang Panji Gumilang, jelaskan ayat yang sering dipakai dedengkot Al Zaitun. Oke, ini sebetulnya gimana pandangan Habib sama Al Zaitun ini? Sampai tadi keluar pernyataan-pernyataan seperti tadi. Yakni kita berbicara sebagai seorang muslim. Yes. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Ya. Khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ya. Paling bagusnya umat, paling utamanya umat. Pemimpin seluruh umat yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia. Ya. Nah, apa sebaik-baiknya umat itu apa? Umat yang terbaik itu apa? Umat yang paling utama itu apa? Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu kalian menyeru, memerintahkan kepada orang-orang untuk berbuat baik dan mencegah orang-orang untuk berbuat hal yang mungkar. Ya. Kemungkaran, kesesatan, kezoliman, nah, itu semua terpadu dalam situ, bersatu dalam situ. Nah, kita sebagai umat yang terbaik nih pasti tidak rela, tidak ridho dengan adanya kemungkaran, mau kemungkaran kecil, mau kemungkaran besar, mau kemungkaran yang tampak atau yang tidak tampak, mau kemungkaran yang dilakukan oleh orang bodoh atau dilakukan oleh orang pinter, mau kemungkaran yang dilakukan oleh para ulama atau para pejabat. Nah, ini kan adil kita bahasanya, nggak timbang pilih, nggak nyerang sana, nggak nyerang sini, tapi di tengah posisinya. Nah, saya sebenarnya nggak ngerti, kan saya nggak lihat media sosial, saya sibuk ngajar, ngarang kitab. Tapi waktu itu lagi live, Beb, gimana tanggapan Az-Zaitun? Beb, gimana tanggapan Az-Zaitun? Saya nggak jawab. Emang kenapa Az-Zaitun? Akhirnya kemari-kemari banyak yang ngasih tahu, saya cari tahu informasi-informasi. Oh, ini gila ini. Ini sesat, bukan hanya sesat ini si Panji ini. Tapi menyesatkan. Kalau cuma sesat masih mending. Tapi sesat sendiri. Kalau sesat sendiri gitu. Sesat sendiri bodo amat. Dia sesat sendiri. Ini udah sesat, menyesatkan lagi. Dan yang disesatkan putra putri bangsa Indonesia. Nah, masa kita sebagai dai, kita sebagai umat yang terbaik membiarkan, mendiamkan? Kan nggak bisa seperti itu. Kalau Bang Uya mungkin bukan tupoksinya. Iya kan? Tapi kami orang sebagai orang yang paham, sebagai orang yang ngerti, nggak bisa mendiamkan itu. Tidak bisa mendiamkan kesesatan. Dia menyebarkan kesesatan, kita diamkan, nggak bisa seperti itu. Harus kita lawan. Sebagaimana dulu Nabi kita, Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para imam melawan kezoliman dan kesesatan.
Dan begitu pun yang kita lakukan di sekarang ini. Dan fenomena ini Panji Gumilang. Dan kalau saya bukan hanya Panji Gumilang, dari zaman dulu saya di penjara berkali-kali. Iya. 7, 8, 9 kali saya di penjara. Banyak Kenapa? ya? Iya. Oh iya, nggak bisa. Iya, iya. Terbiasa di penjara. Iya. Kenapa? Karena saya melawan kezoliman. Yang saya lawan kesesatan. Yang saya lawan kemungkaran. Dan risikonya itu di penjara. Begitu. Oke, nah sekarang apa aja hal-hal apa yang menurut Habib ini kesesatan dari Panji Gumilang ini yang menurut Habib ya? Kesesatannya kan banyak. Ini mau kesesatan yang apa? Oke, apa aja dari aspek apa aja? Pertama yang paling Iya. besar ya. Iya. Kesesatan yang paling besar. Iya. Kesesatan dia yang paling besar yang saya lihat, yang paling sesat, Iya, iya. yang paling besar dan yang paling menyesatkan, ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Oke. Sempat lihat juga kan? Iya. Enggak, baunya sempat lihat. Iya, juga? iya, iya, iya. Sempat tahu. Iya, iya. Sehingga mereka mengatakan apa namanya? Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Iya. Yang artinya berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti kan dia mengatakan Al-Quran ini karangan Rasul. Iya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita qala Allahu fil Qur'anil Karim. Kalau di akhir ayat kita bilang shadaqa Rasulullahul Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang merupakan wahyunya Allah. Allah, SWT. iya. Kalau mereka enggak, si Iya. Panji enggak ini. Panji bodoh satu Iya. ini. Ya kan? Iya. Dia bilang qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Rasulullah berkata dalam Al-Qur'an. Berarti yang berkata Rasulullah. Dan dia bilang Rasulullah itu Al-Qur'an itu karangannya Rasulullah, tulisan Rasulullah. Padahal udah jelas. Iya. Rasulullah Nabiul Ummi. Kenapa? Hikmah di balik Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ummi. Nabi yang buta huruf, nggak bisa nulis. Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya agar orang-orang ini yakin dan percaya bahwasanya Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, Iya. bukan karangan Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad nggak bisa nulis. Iya, iya benar. Umi tadi ya. Nabi Iya. Muhammad tuh buta huruf. Iya, 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 iya. Yang menulis Al-Quran itu para sahabat, para penghafal Quran. Sehingga Al-Quran itu ada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya dinamakan Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman khawatir banyak para penghafal Al-Quran yang banyak meninggal. Beliau khawatir punah. Beliau kumpulkan para penghafal Al-Quran, disatukanlah menjadi Mushaf Al-Quran. Nah, kesesatan yang paling sesat itu. Itu satu ya. Satu. Nah, itu masuknya adalah dia bisa riddah. Kalau Oke. kita berbicara Islam, Iya. riddah, dia bisa murtad. Iya. Makanya kalau ada yang bilang kayak tadi saya diwawancara tuh, Habib menduga Panji sesat. Saya bilang saya nggak menduga. Oke, jadi kalau menurut Habib ya udah. Kalau menduga itu bisa ya bisa enggak. Iya. Sesat jelas sesat menyesatkan, nggak pakai duga-dugaan. Iya. Soal murtad gimana? Nah, riddah keluar dari Iya, Islam. iya. Kenapa? Satu, karena dia tidak beriman kepada Al-Quran. Iya. Dua, istihza' bir Rasul. Iya. Dia telah menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran karangan Rasul. Itu kan menghina Rasul namanya. Iya. Istihza' bir Rasul, penghinaan kepada Rasul. Itu riddah, murtad, jelas. Dan saya berani berdebat dengan siapapun kalau masalah ini. Soal ini. Soal ini. Iya. Itu ada dalam kitab Asy-Syifa Qadiyat. Al-Imam Qadiyat Ya. mengatakan bahwasanya Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya